Burungku, gimana? Udah rapi belum? Sudah oke. Bener. Betul Kak Juni. Kini kita mulai yuk. Yuk kita sapa dulu adik-adik ya. Halo adik-adik. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Ketemu lagi di Small Sekolah Minggu Online. Nih, Hari bersama. ini ada Burungku Kak Juni dan Kak Devi. ya. Nah, Kak Juni, kita harus ingetin adik-adik lagi nih terus. Ya, kita Apa tidak tuh? bosan-bosannya ya Burungku ya mengingatkan adik-adik sebelum mulai ibadah Betul. online. Apa itu Kak Juni? Nah, pertama adik-adik harus mempersiapkan Alkitab. Betul. Terus apa lagi? Yang kedua, kotak persembahan. Betul apa? Beserta uangnya. ya, beserta Iya, uangnya. Dan yang paling penting nih Apa Burungku tuh? untuk adik-adik yang diperhatikan Iya, adik-adik. betul. Adik-adik itu harus bersikap sopan dan baik selama mengikuti ibadah. Betul. Jadi walaupun online nih nggak di gereja harus Ya. duduknya Baik. dari awal sampai akhir diikutin ya. Betul Burungku. Betul. Nah, karena adik-adik kelihatannya sudah siap nih Oke, Burungku. Kita oke. mulai ya. Oke. Kita akan memulai pujian kita. Yang Kita pertama akan apa tuh? bernyanyi Yesus di dalam rumahku. Kita ajak berdiri nggak? Oh iya, kayaknya nggak semangat. Nggak semangat ya kalau nggak berdiri ya. Yuk adik-adik bangkit berdiri. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in my family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in my family, happy, happy home, happy, happy home. Sekali lagi ya adik-adik kita akan menyanyikannya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in my family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in my family, happy, happy home, happy, happy home. Nah, kita mulai. Kita ngapain dulu nih Kak Juni? Ya, sebelum kita lanjutkan lagi kita memuji Tuhan ya, Betul. kita akan berdoa dulu. Kita ajak adik-adik berdoa dulu ya. Yuk adik-adik kita semua berdoa dulu ya. Yuk. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Bapa begitu baik, sungguh baik mengasihi kami. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari yang indah dan cerah ini. Kami boleh mengikuti ibadah walaupun secara online. Kami bersyukur ya Bapa, karena hari ini kami boleh mengikutinya. Kami sebentar lagi akan melanjutkan puji-pujian kami. Kiranya kami lebih semangat lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, kita masih tetap berdiri nih adik-adik ya. Ya. Karena lagunya kali ini Kak Juni adalah lagu yang harus pakai gerakan. Nah, Biar semangat tetap kalau semangat. nggak bergerak, kayaknya bukan puji-pujian Anak sekolah namanya. minggu Harus semangat, Walaupun iya. di rumah ya. Walaupun di kebaktiannya. rumah Oke. kita harus tetap semangat ya adik-adik memuji Tuhannya. Hari ini kita akan kembali memuji Tuhan yang lagunya Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka,
sudah tiba waktunya untuk karena kita berikan persembahan. Ya, tadi uang yang adik sudah persiapkan nanti dimasukkan ke dalam kotak persembahannya. Ya, kita siapin dulu juga. Ya, kita juga ikut ya Bu Rumah. Iya. Ya. Sudah adik-adik, nah kita akan bernyanyi Aku Diberkati sambil memasukkan persembahannya ke dalam kotak persembahannya. Ya, ini kotak persembahannya. Waktu kita akan kembali ke gereja, kita bawa lagi Kak Jun. Oh iya. Ya, jangan lupa dibawa kembali. Jangan lupa ya, bukan untuk dijajani nanti ya, tapi untuk diserahkan ke gereja. Betul sekali. Persembahan kita di dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami percaya berkat Tuhan terus ada dalam hidup kami. Bahkan kalau kami bisa memberikan persembahan ini semua karena Tuhan. Bapak terima kasih, biarlah persembahan ini menjadi berguna bagi orang-orang yang memerlukannya. Terpujilah Allah untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, seperti yang dikatakan tadi, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Alkitab sudah disiapin kan? Ya, harusnya udah siap, Kak. Iya dong. Nah, Alkitabnya dibaca nanti ketika guru sekolah minggunya akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Nah, yang menyampaikan siapa Karipka? Hari ini Karipka. Tuh, di sana Karipka sudah siap tuh untuk menyampaikan firman Tuhannya. Yuk, kita panggil yuk. Karipka. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Hari ini kita bertemu lagi di Small Sekolah Minggu Online. Gak terasa adik-adik, sudah 2 bulan lebih kita gak bisa sama-sama berkumpul di gereja. Kita di rumah saja, sekolah dari rumah, mama papa juga bekerja dari rumah. Tapi meskipun begitu, kita tetap harus mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan masih menyertai kita. Tuhan juga masih memenuhi kebutuhan iman kita sehingga kita bisa tetap bersekolah minggu, tetap beribadah meskipun itu harus dilakukan secara online. Nah, sebelum kita memulai mendengarkan cerita hari ini, kita berdoa bersama-sama dulu ya. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat penyertaan dari-Mu yang tidak pernah habis-habisnya untuk kami semua. Tuhan, terima kasih juga atas kesempatan kami bisa tetap bersekolah minggu meskipun dari rumah masing-masing secara online. Tuhan pimpin Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau siapkan hati dan pikiran kami supaya firman ini dapat benar-benar tertanam dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan semuanya? Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita siapin Alkitab kita dulu ya. Karipka hitung 5 detik ya, adik-adik yang belum pegang Alkitab, ambil Alkitabnya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, semua sudah pegang Alkitabnya masing-masing ya. Nah, nggak terasa nih udah bulan Juni. Dan di bulan Juni ini, dari Alkitab kita akan belajar tentang orang tua. Orang tua adalah pengganti yang Allah siapkan
untuk merawat dan melindungi kita selama kita hidup di dunia ini. Melalui orang tua, Allah memenuhi semua kebutuhan kita loh. Mulai dari sejak kita dalam kandungan selama 9 bulan, Mama mengandung, semua kebutuhan kita terpenuhi dengan baik. Hingga sampai saat ini kita bisa bersekolah. Nah, oleh karena itu, seharusnya kita menghormati orang tua kita, berbicara dengan baik kepada orang tua kita. Dengan kita menghormati orang tua kita, itu juga sebagai bukti dan cara kita mengucap syukur kepada Tuhan yang telah memberikan orang tua kepada kita. Nah, hal itu sesuai dengan yang telah Tuhan tuliskan di dalam Alkitab, yaitu dari Filipi 4 ayatnya yang ke-19. Kita buka bersama-sama ya. Dari Filipi 4 ayatnya yang ke-19. Kita baca bersama-sama ya. Ayat Alkitab dari Filipi 4 ayatnya yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ayat Alkitab ini akan jadi ayat hafal kita minggu ini loh. Kita ulangin sekali lagi ya. Dari Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, tadi kita sudah baca ya ayat Alkitab dari Filipi 4 ayat 19. Nah, adik-adik, tahu nggak sekolah minggu hari ini spesial loh. Karena meskipun nih kita semua di rumah, adik-adik juga di rumah kan, tapi Karibka akan mengajak adik-adik untuk melakukan perjalanan online. Dan perjalanan online-nya ini nggak tanggung-tanggung, nggak deket, tapi jauh sampai ke Mesir. Bahkan bukan cuma sampai ke Mesir, kita akan berkelana ke Mesir ribuan tahun yang lalu, ke suatu tempat yang bersejarah di mana ada kisah seorang bayi yang memerlukan pertolongan Tuhan saat itu. Nah, tapi sebelum kita pergi berkelana, Karibka ganti baju dulu ya. Soalnya tempatnya nggak kayak mall. Tempatnya itu banyak serangga. Jadi Karibka harus pakai celana panjang supaya nggak digigit serangga. Adik-adik tunggu di sini dulu ya. Jangan kemana-mana loh. Oke? Tunggu ya. Jangan kemana-mana ya. Nah, adik-adik, kita sudah sampai nih di sungai. Maaf, kayaknya Karibka salah deh. Ini mah lokasinya di zaman yang sekarang. Harusnya kita pergi ke lokasi yang ribuan tahun lalu. Tunggu ya, yuk mari kita pindah lokasi lagi yuk. Nah, ini dia baru bener. Kita sudah berada di lokasi ini ribuan tahun yang lalu. Kira-kira ada yang tahu apa nama lokasinya? Yuk sambil kita berjalan yuk menuju tepi sungai itu. Iya, betul sekali. Ini adalah Sungai Nil. Sungai di mana ada seorang bayi yang diletakkan dalam sebuah keranjang dan dibiarkan terbawa aliran sungai menuju tempat pemandian istri Firaun. Siapa ya kira-kira nama bayi itu? Iya, adik-adik pintar sekali. Benar, nama bayinya adalah bayi Musa. Bayi Musa dibiarkan terbawa aliran sungai oleh ibunya sendiri loh, yang bernama Yokebed. Kira-kira kenapa ya bayi Musa harus dibiarkan terbawa aliran sungai? Nih, di sungai tepat di bawah kaki Karibka ini nih. Yuk kita dengar yuk kisahnya. Pada zaman Musa lahir, bangsa Israel tinggal menumpang di tanah Mesir. Pada waktu itu, Firaun yang berkuasa sangat kejam dan ia juga sangat membenci orang-orang Israel. Firaun mempekerjakan dan memperbudak orang-orang Israel dengan memberikan pekerjaan yang sangat berat dan terus-menerus, sehingga akhirnya cukup banyak orang Israel yang meninggal pada saat itu. Firaun juga merasa bahwa orang Israel semakin bertambah banyak jumlahnya di tanah Mesir ini. Kemudian ia berpikir kalau didiamkan saja,
maka orang Israel lama-kelamaan akan menguasai kerajaan Mesir ini. Oleh karena itu, Firaun berusaha menghambat pertumbuhan orang Israel yang tinggal di tanah Mesir dengan berbagai macam cara. Salah satu caranya adalah dengan membunuh semua bayi laki-laki Israel yang lahir saat itu. Namun, berkat penyertaan Tuhan, saat bayi Musa lahir, ia ditolong oleh 2 orang bidan yang baik hati yang tidak tega membunuh bayi Musa. Maka, selamatlah bayi Musa. Akan tetapi, timbullah masalah yang lain. Bayi Musa pun bertambah besar, dan suara tangisannya pun jauh menjadi lebih kencang daripada sebelumnya. Ibu Musa menjadi sangat kebingungan karena tahu bahwa tidak mungkin ia bisa menyembunyikan bayi Musa untuk selamanya. Allah melihat dan mengerti kesulitan yang dialami Musa dan memenuhi keperluan Musa serta keluarganya. Mereka membutuhkan tempat yang aman agar bayi Musa dapat terus hidup sampai dewasa. Allah memberikan ide yang sangat hebat kepada Yokebed, ibu Musa. Ia mempersiapkan sebuah keranjang dan meletakkan bayi Musa ke dalam keranjang tersebut. Kemudian ia pergi ke sungai Nil dan menghanyutkan keranjang berisi bayi Musa di aliran sungai yang menuju tempat pemandian istri Firaun. Supaya keranjang itu bisa aman dan tepat sampai di tujuan, ibu Musa menyuruh anak perempuannya, yaitu kakak Musa yang bernama Miriam, untuk mengikuti keranjang itu dari tepian sungai. Dan adik-adik, ternyata benar dugaan ibu Musa. Akhirnya keranjang itu sampai ke tempat pemandian istri Firaun. Ketika ia melihat sebuah keranjang, ia menyuruh pelayannya untuk mengambil keranjang tersebut. Ketika ia melihat seorang bayi di dalamnya, hatinya sangat tergerak dan ia ingin sekali merawat bayi itu. Tanpa ragu, bayi Musa dibawa pulang ke istana oleh istri Firaun. Dan sejak saat itu, Musa tinggal di istana, hidup aman dan terawat. Demikianlah adik-adik, cara Allah memenuhi seluruh keperluan bayi Musa dengan segala kemuliaan dan kekayaan Allah. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis di Filipi 4 ayat 19 yang merupakan ayat hafalan kita hari ini, yang berbunyi, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kemuliaan dan kekayaan dalam Kristus Yesus. Adik-adik, yuk, mari kita kembali ke rumah yuk. Panas nih di sini. Aduh, akhirnya sampai lagi di rumah. Capek ya adik-adik ya? Capek nggak melakukan perjalanan online-nya tadi? Jauh lagi ya ke Mesir, panas. Banyak rumputnya, banyak serangganya. Gatel loh tadi loh itu. Nah, tapi karena kita sudah di rumah, kita mengucap syukur lagi kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan kesempatan kita untuk belajar firman Tuhan hari ini. Melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan ingin kita selalu yakin bahwa Tuhan mampu memenuhi semua kebutuhan umatnya, semua kebutuhan anak-anak Tuhan dengan cara yang tidak pernah kita duga. Dengan segala kemuliaan dan kekayaan Allah, Ia mampu memenuhi segala kebutuhan dari kita. Nah, adik-adik, untuk menutup sekolah minggu online kita hari ini, kita akan melakukan aktivitas, yaitu Karibka akan mengajak adik-adik untuk menggambar bayi Musa yang berada di dalam keranjang yang tadi, yang keranjangnya itu kemudian dialirkan di sungai Nil. Nah, tapi sebelum kita melakukan aktivitas, ada baiknya kita tutup dalam doa dulu ya. Kita berdoa bersama-sama ya adik-adik. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Kembali kami datang Tuhan untuk mengucap syukur atas penyertaan dan kesempatan yang Kau berikan sehingga kami dapat bersekolah minggu hari ini. Tuhan, pada sekolah minggu hari ini kami belajar Tuhan bahwa
orang tua, pengganti Engkau yang Engkau telah sediakan buat kami adalah berkat yang paling besar buat kami Tuhan. Karena melalui orang tua segala kebutuhan kami dapat terpenuhi. Biarlah Tuhan kami belajar supaya kami dapat menghormati orang tua kami sebagai bentuk rasa ungkapan syukur kami kepadamu. Sebentar Tuhan, kami mau melanjutkan aktivitas kami. Kau pimpin agar semua dapat berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, untuk aktivitasnya, adik-adik memerlukan sebuah kertas dan juga spidol. Lalu, mari kita mulai menggambar bayi Musa. Dimulai dengan menggambar lingkaran, badannya, kemudian kakinya. Setelah adik-adik menggambar kakinya, adik-adik melanjutkan dengan menggambar tangannya. Pastikan jarinya 5 ya. Setelah kedua tangannya lengkap, kemudian bisa digambar matanya di mana bayi Musa sedang tidur. Kemudian hidung, mulut, dan akhirnya rambutnya. Setelah bayi Musa selesai, maka kita menggambar keranjang yang digunakan ibu Musa untuk meletakkan bayi Musa. Dimulai dengan menggambar garis oval panjang, kemudian diikuti membentuk sebuah keranjang di bagian bawahnya. Kemudian diberikan lagi satu lapisan layer di tengahnya, kemudian dibikin garis untuk bagian badan keranjangnya, dan diberi garis vertikal supaya keranjang itu lebih terlihat menyerupai keranjang hasil anyaman. Nah, selesai. Setelah selesai menggambar, guntinglah masing-masing gambar tersebut sehingga bayi dan keranjangnya terpisah menjadi potongan masing-masing. Kemudian, adik-adik bisa meletakkan gambar bayi Musa di atas keranjang tersebut. Sehingga jadilah gambar yang kita inginkan, tinggal adik-adik warnai deh.